Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang memiliki tekad, yang memiliki azam untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Lalu di tengah jalan ketika ingin meninggalkan perbuatan maksiat itu terbersit pikiran dan niat di hatinya untuk kembali melakukan perbuatan maksiat tersebut. Siapa di antara kita yang bertekad dan berniat untuk bangun di subuh hari, tetapi dikalahkan oleh dinginnya waktu subuh, sehingga kita tidak menjadi bangun dan bangkit di waktu subuh hari untuk menunaikan ibadah menuju masjid atau rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang memiliki azam dan tekad yang kuat untuk meninggalkan segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, tetapi kita gagal di tengah jalan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pernah mengalami persoalan-persoalan seperti ini, maka ada sebuah ayat yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, yaitu Surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Artinya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik saja dan lakukanlah amal-amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Imam Ibnu Katsir, ayat 51 surah Al-Mu'minun ini terdapat dua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah gabungkan dua perintah ini dengan menggunakan huruf ataf, yaitu waw. Ini menunjukkan bahwa masing-masing perintah memiliki korelasi antara satu perintah dengan perintah lainnya. Allah memerintahkan dalam ayat ini, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik saja, dan wa'malu salihan, dan beramal soleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, korelasi dua perintah ini adalah apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan, apapun yang kita usahakan, itu akan berpengaruh terhadap motivasi dan semangat kita dalam melakukan amal soleh, dalam melakukan kebaikan. Apabila yang kita konsumsi, apabila yang kita usahakan adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, maka itu akan meningkatkan semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan amal-amal kebajikan. Tetapi sebaliknya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila yang kita konsumsi, apabila yang kita usahakan adalah sesuatu yang haram, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita konsumsi adalah sesuatu yang haram, makanan dan minuman yang haram, harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram, maka sesuatu yang haram itu akan menurunkan, mengendorkan, bahkan menghilangkan semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menghilangkan semangat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa sosok yang memiliki teladan utama tentang hal ini? Tentu adalah Rasulullah.
kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya bersahaja, ibadahnya bagus. Apapun yang ia lakukan adalah memiliki keutamaan dan kebaikan yang paling tinggi dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Ibadahnya paling bagus, sujud dan rukuknya paling sempurna dibandingkan dengan kita. Hal ini kenapa? Karena semua yang dikonsumsi, yang diusahakan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Dan ini akan memberikan pengaruh yang positif terhadap semangat beribadah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran kita membaca dalam riwayat-riwayat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat, kadang rakaat pertamanya ia menyelesaikan surah Al-Baqarah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kaki dan lututnya bengkak-bengkak melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Ini harus menjadi renungan kita bersama. Mengapa kadang semangat beribadah kita luntur? Mengapa kadang semangat untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah masyarakat menjadi luntur bahkan hilang? Ini dipengaruhi oleh sesuatu yang kita konsumsi, sesuatu yang kita usahakan sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada di antara kita ingin berniat untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada keinginan kita untuk mencuri, apabila ada keinginan kita untuk korupsi, apabila ada keinginan kita untuk meminum minuman keras, apabila ada keinginan kita untuk berzina, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka renungkan hal itu akan menghilangkan semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua akan memberikan pengaruh terhadap pola tingkah laku dan kebiasaan kita dalam kehidupan keseharian kita. Maka mengakhiri tausiah singkat ini, kami berpesan kepada kita semuanya, masyarakat Kabupaten Kampar, untuk membentuk masyarakat Kabupaten Kampar sebagai Serambi Mekah Provinsi Riau. Adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Maka semua kita masyarakat Kabupaten Kampar harus mengkonsumsi, harus memakan, harus meminum, harus berusaha dengan cara-cara yang halal. Kita jauhi mengkonsumsi sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jauhi dari bertransaksi riba. Kita jauhi dari melakukan usaha-usaha yang haram, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini sudah dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kampar, insya Allah masyarakat akan menjadi tenang, kehidupan akan menjadi damai, kehidupan akan menjadi sejuk, kehidupan akan menjadi tertib, kehidupan akan menjadi aman. Karena apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita usahakan, sangat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku keseharian kita. Akan memberikan semangat terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Akan memberikan semangat terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini terwujud pada masyarakat Kabupaten Kampar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.